kembali lagi dengan kami di IKES, Ekonomika Podcast. Nah, tema hari ini yang mau aku bawain menyangkut buat kalian yang kelas 12 atau kelas-kelas akhir atau buat tipikal orang yang suka nyiapin sesuatu dari jauh-jauh hari ini. Nah, emang kita mau bahas apa sih hari ini? Hari ini kita bakalan membahas tentang pilihan hidup kalian, yaitu kuliah atau kerja dulu. Nah, buat bintang tamu hari ini kita datangin seseorang yang sangat spesial, yakni Bu Dantri. Hai. Ya, Bu Dantri, Ibu ini guru apa? Sebagai guru apa? Aku guru bahasa Indonesia. Kan hari ini kita mau bahas kuliah atau kerja nih Bu. Nah, menurut Ibu sendiri tuh enakan kayak gimana ya buat siswa-siswa yang udah kelas 12 bisa dari SMK atau SMA? Oke. Jadi memang kalau misalnya mau lanjut kuliah atau kerja ya, kuliah. Kamu udah kenal itu belum? Harusnya udah kenal ya kalau ngomong sama saya 2 kali gitu. Oh gitu. Iya. Itu orang keberapa gitu ya? Iya. Nah teman-teman dari SMK Ekonomika atau dari teman-teman lain dulu yang udah kelas 12 nih yang masih bingung juga gimana sih aku harus nentuin pilihan kuliah atau kerja, itu semua tetap balik lagi. Yang terbaik pilihan itu balik lagi ke anaknya atau ke kamunya gitu. Jadi sebenarnya apa sih? Sebenarnya aku lebih mau sharingnya tuh kayak pertimbangan-pertimbangan apa aja sih yang kita bisa pakai saat menentukan kita mau kuliah atau kerja atau mau keduanya atau mau wirausaha aja kayak gitu. Sebenarnya sekarang udah banyak banget sih pilihan kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya itu kita harus breakdownnya jauh banget nih kayak gitu. Jadi balik lagi ke anaknya sih. Mungkin aku nanya ke kamu aja kan. Kamu maunya gimana? Kamu maunya gimana? Kerja, kuliah, apa pertimbangan kamu? Nanti kita biar bisa aku. Ya, kalau saya tuh bawa dari ibu saya juga ya. Karena ibu saya tuh nanya tuh gini, kalau ilmu tuh bisa dicari, pengalaman tuh nggak bisa. Nah, benar. Ya, nah jadi kayak ibu saya tuh pengen kerja dulu. Nah, misalkan pertengahan saya kerja udah sambil nih, misalkan mungkin saya bisa coba-coba kuliah. Jadi saya nggak bakalan stuck, misalkan saya sebagai karyawan biasa. Jadi saat saya dapat gelar, mungkin saya bisa naik jabatan. Oke, nah itu teman-teman, jadi salah satunya dari point of view dimana kalau latar belakang kamu itu mempengaruhi bahwa pengalaman, skill set itu lebih penting. Nah itu makanya kita balikin lagi nih ke idealnya kamu, latar belakangnya kamu. Nah aku balikin lagi ke Nurul, bener banget kalau misalnya pertama tuh ridho orang tua sih, kita harus tanya banget orang tua kita tuh gimana sih. Karena kan mereka juga kan ada pengalaman ya, dan gitu juga biar kita juga nunjukin bakti kita sebagai anak gitu kan. Nah terus kalau misalnya tadi emang udah pengalaman ya lanjutin gitu. Jadi lanjutinnya kayak gimana sih? Nah kamu harus tahu nih bidang apa yang kira-kira itu sangat dibutuhkan. Itu penting banget sih. Jadi kayak passion aja tuh sebenarnya nggak cukup gitu. Kalau misalnya passion aja, misalnya kamu passionnya di arkeologi, menggali fosil gitu. Nah, tapi kalau misalnya di sini gitu, kamu harus pertimbangin tuh kayak pekerjaannya nanti gimana dan lain-lain. Nah, itu juga harus kita pikirin gitu karena memang sekarang tuh apa sih yang lagi high income skill, kita sebutnya high income skill. Jadi apa sih yang dibutuhin gitu buat di dunia kerja gitu sih. Nah, supaya kita juga tahu bahwa kemampuan kita tuh ternyata cukup mumpuni kayak gitu. Jadi aku saranin sih, emang kalau misalnya kamu mau skill dulu, aku saranin dulu kamu ngambil kayak kurs-kurs singkat gitu, banyak banget online ya kan. Nah di situ kamu biar tahu sebenarnya standar kamu udah sampai mana sih gitu. Jadi kita tuh nggak hidup di kayak kakak dan perempuan gitu loh. Jadi jangan sampai kita merasa ibu keren banget, taunya ternyata di luar gitu kaget kan. Orang-orang baru yang juga sama trennya atau lebih gitu. Kira-kira nyambung gak ya jawabannya? Nyambung kan ya? Nyambung ya? Gitu. Nah, ini kan buat yang kerja ya. Nah, terus kalau orang-orang yang mau kuliah kayak lulusan SMA, kayak seperti yang kita tahu tuh kalau anak-anak lulusan SMA tuh prakteknya juga kurang. Jadi kan mereka butuh materi lebih banyak. Nah, terus kalau buat anak-anak yang milih kuliah tuh ibu ada tips gitu nggak sih? Kayak mereka tuh harus nyiapin apa aja kan selain buat kerja juga kan? Nah, kalau mau kuliah nih, pertama banget kamu harus pertimbangin satu lagi tetap orang tua ya. Tetap kamu harus tanya ini, Mak, kalau misalnya aku ngambil ini gimana? Sebenarnya karena kenapa aku saling banget dari orang tua? Karena emang berasa banget sih kalau misalnya kita kayak diriduin sama nggak diriduin. Nah itu satu.
Nah yang kedua, kuliah itu adalah jenjang yang panjang. 4 tahun lagi kamu belajar. Apakah kamu tanya lagi ke diri kamu, apakah kamu sanggup untuk itu? Jadi 4 tahun lagi kamu akan belajar. Makanya kuliahnya ini juga tergantung. Jadi kalau mengambil universitas itu akan teori lagi 4 tahun. Nah kalau kita ngambil politeknik itu akan ada terapannya. Jadi kayak SMK, makanya kalau SMK atau yang pengennya udah bosen banget nih teori, aku bisa saranin ke politeknik atau sekolah tinggi. Kalau sekolah tinggi itu dia banyak prakteknya kayak gitu. Tapi kalau ke universitas yang kamu tahu misalnya kayak Universitas Tinggi Negeri kayak UI, ITB dan lain-lain, itu actually teori juga gitu. Jadi kayak sanggup nggak 4 tahun lagi untuk itu, dimana sekarang itu masanya kamu tuh lawannya tuh AI kayak gitu. Bukan lagi manusia. Kalau zaman aku masih manusia ya kita masih sikut-sikutan bisa gitu. Tapi kalau kamu kan nanti zamannya yang 5 detik dia udah bisa jawab 100 esai kayak gitu. Sedangkan dosen itu juga mungkin makin jadi tinggi juga standarnya, dia mau standar kita juga sama kayak AI kayak gitu. Oh kamu gitu kan, gimana kita harus naikin banget kan skill kita kayak gitu. Jadi pun mau milih kuliah pun tetap harus ada skillnya tadi gitu, supaya biar bisa tadi kompetisi sama teman-teman yang lain juga gitu. Jadi itu gitu. kalau di zaman sekarang pilihan banyak, tapi rintangan juga banyak. Banget, benar. Jadi kalau rintangan, nah tapi balik lagi ya, kita nggak boleh fokus ke rintangannya. Kita harus fokus ke solusinya. Kita harus fokus gimana caranya buat survive gitu, buat bertahan hidup kayak gitu. Nah tadi yang harus, kan aku bilang orang tua, terus kuliah tadi pelajarannya gitu ya tadi. Jadi SMA SMK kalau mau kamu kerja atau mau kuliah tetap kamu harus pertimbangkan tadi high income skill-nya gitu. Jadi jangan sampai kamu udah lulus tapi kayak aduh udah lulus kuliah terus lu harus ngapain gitu. Jadi kayak balik lagi ke nol, ke set nol yang kamu lakukan juga saat mau masuk tadi kuliah kayak gitu. Seperti itu sih. Nah, mungkin persiapan buat masuk kuliahnya kalian atau gimana? Ya sih persiapannya sih kan menurut kalau saya bukan orangnya, saya bingung mau jurusan apa kuliah. Takutnya saya masuk kuliah ternyata jurusannya pas pertama tuh saya ngerasa jadi gue salah jurusan deh, kan gak enak kayak sama buang-buang uang kan. Nah, jadi kalau saya pribadi ya ternyata nanti mau kerja dulu mungkin dari kecilan gitu kan, sambil pikirin nih ntar kayak kuliah jurusan apa nih yang enak. Jadi kita tuh yang menurut saya jurusan yang netral gitu, saya kan jurusan itu tapi saya bisa ambil kerjaan di luar jurusan itu. Oke. Bisa juga sih kayak gitu. Dan sekarang ini maksudnya peluang kuliah itu besar banget. Kalau aku pas zaman aku dulu, aku bisa ngambil pelajaran di luar jurusan aku. Kan aku jurusannya sastra Indonesia ya. Nah aku tuh kita itu kalau misalnya perguruan tinggi negeri itu kita bisa lintas jurusan. Aku mau ngambil kedokteran pun bisa. Aku mau ngambil teknik industri pun aku bisa sebenarnya. Cuman permasalahannya adalah ketersediaan kelas. Apalagi sekarang kurikulum Merdeka Belajar dan itu udah lebih lost sih dibanding aku dulu. Aku dulu kan belum kurikulum Merdeka ya. Kayak gitu. Jadi kalau sekarang mungkin kamu kalau aku itu udah terbuka kayak gitu dari semester 5. Itu udah kita bisa buka. Kalau dulu aku ngambilnya antropologi. Jadi kayak antropologi terapan gitu. Terapan itu jadi kayak emang niatnya aku tuh pengennya kayak tentang budaya-budaya gitu. Jadi aku pengen kedalamin ke situ dan itu juga nyambung ke skripsi aku gitu. Makanya emang penting banget nge-set cita-cita dulu. Nih, gue goalnya apa sih? Mau kuliah tuh gue mau ngapain sih? Itu tuh penting banget. Kayak gitu. Mau kerja tuh kayak gitu. Goal kita tuh apa? Itu tuh penting. Jadi biar bisa kita set tadi goalsnya. Kita harus ambil apa? Nah, terus tadi aku tuh pas masuk kuliah juga sambil kerja juga. Aku tuh ngajar gitu, ngajar bimbel gitu. Jadi lumayan lah SPP sebulan juga bisa gitu kan. SPP itu kan 1 semester ya kalau kuliah. Jadi aku bisa bantu gitu sama teman-teman apa pas buat mama. Udah gitu juga aku juga dapat prestasi juga sih. Jadi alhamdulillah. Nah jadi kalau kuliah tuh sebisa mungkin kejar beasiswa. Karena sayang duitnya ya. Daripada ini udah dipakai buat itu, mendingan kita dibeasiswain, kita bikin penelitian dari beasiswa itu, terus jadinya kita bisa manfaatin uang yang harusnya buat bayar semesteran kita buat ngambil course lain. Kebanyakan nggak aku? Iya karena kan emang kita hari ini itu emang benar-benar khusus buat teman-teman kita nih yang kelas 12 yang kebingungan kan mau jadi kerja kuliah. Aku dan teman-teman aku kan beberapa juga masih ada ini mau kerja kuliah ya. Nah rata-rata saya bilang kita kan antara gara-gara ekonomi sama kalau nggak itu bingung mau jurusan mana. Oh yang mana lagi emang skill kamu udah cukup bagus untuk itu. Bisa juga kuliah.
Soalnya bekerja. tahun lalu tuh ada, dia tuh nggak memilih kuliah karena emang dia udah set apa namanya, dia tuh sudah deal-dealan sama production house Rusia. Jadi dia tuh setiap iya, jadi dia tuh emang dari DKV juga jurusannya namanya Beryl. Nah itu dia tuh udah set $900 per track record yang dia bikin. Jadi dia tuh nggak kuliah sama saya di Mangkok. Buat apa gue udah kuliah itu gitu kan? Paling aku mau ngejar, dia bilang dia mau ngejar setnya dulu, terus baru dia mau kuliah. Dia mau ngejar set buat nambahin income-nya dulu, terus baru dia mau full income-nya dia buat kuliah kayak gitu. Makanya tadi aku bilang, kamu goalnya apa dulu, tujuannya apa dulu, karena itu tuh penting banget. Jadi kayak bukan kayak kuliah kerja dan lain-lain, bukan. Goal kamu habis itu apa? Gitu kan, kuliah dan kerja itu proses, itu bukan tujuan. Jadi itu proses buat nyampe goal kamu. Kayak gitu. Iya, tadi aku juga mikir itu kan. Aku kalau misalkan dulu nih, kan aku tuh dari golongan apa ya? Orang-orang yang kuliah tuh bukan saya menjadikan yang kuliah ya, bukan. Tapi kayak yang kuliah juga habis lulus juga bingung kan, mereka mau ngapain ya di sini gitu kan. Kan antara yang ada uang mungkin lanjut S2 gitu selanjutnya gitu kan. Terus yang bingung dan nggak tahu harus gimana nulis CV atau apa yang dicantumin itu mereka kayak cuman ya udah menjadi pengangguran aja gitu. Itu sebenarnya kebingungan ini tuh lebih ke circle. Makanya sebenarnya kuliah kerja itu actually secara ilmu nggak terlalu berbeda jauh. Berbeda jauhnya adalah circle kamu atau network atau jaringannya kamu, teman-teman kamu. Jadi gimana teman-teman kamu nanti influence kamu atau mempengaruhi kamu nih? Mempengaruhi apa? Mempengaruhi misalnya kayak cara pandang terhadap sesuatu, misalnya kayak kalau sekarang ini kan lagi kayak Palestina dan lain-lain, itu perumahan itu ngaruh banget loh itu kan. Nah dari situ sebenarnya itu yang bikin dia bingung adalah karena dia tidak membangun network, dia nggak membangun circle. Circle penting banget, bukan kita pilih-pilih circle, tapi bikin circle yang tadi sesuai sama goal kita. Kalau misalnya goal kita pengen menjadi akuat gitu, ya berarti kamu masuk profis. Itu tuh penting banget gitu. Berarti kalau misalnya circle kamu emang pengen yang misalnya masuk Garuda Indonesia after kuliah gitu kan, misalnya masuk ke Emirates gitu, ya berarti kamu akan join ke BEM-nya. BEM kita sebutnya BEM ya kalau kuliah. Nah dari situ nanti kamu akan ketemu nih orang-orangnya ternyata bapaknya yang punya Emirates gitu kan, atau siapanya omnya gitu segala macam. Nah itu circle itu. Menurut aku yang bikin kita bingung itu karena kita nggak punya satu idolnya, terus nggak punya rulesnya, terus nggak punya circle-nya. Kalau kita udah punya circle, pasti lu kok nggak masuk di sini, lu masuk ke kantor gua aja dulu, gitu cobain. Karena dulu aku masuk sini juga kayak gitu. Dari cuma tuh. Aku dari teman aku, sama juga. Pokoknya semua yang aku set itu aku pasti diajak teman. Gitu kayak, ayo ikut ini, temenin gua. Jadi temenin, dianya nggak masuk kayak gitu. Seringnya kayak gitu kan, sebenarnya kayak it's okay karena ternyata dia juga dapat rezekinya yang tempat lain kayak gitu. Aku pernah coba kayak bank kayak gitu. Itu beneran circle ngaruh banget. Jadi gimana lingkungan kamu tuh sangat berpengaruh ke masa depan. Itu ya. Kira-kira nyambung nggak? Maksudnya aku nggak ya sih. Nyambung ini sebenarnya apa ya? Benar-benar jauh banget ya tadi kayak. Aku pikir tuh kita bakal kayak kerja kuliah kita bakal berbuat kayak enggak dong harus kerja dulu, enggak dong harus kuliah. Ternyata wow bintang tamu kita sangat wow sekali hari ini. Benar-benar dikasih advice. Ya benar-benar keren banget deh. Sebutnya keren banget. Nah Madinah tuh Nurul Wali Bandara. Dulunya bisa nama mereka tinggalnya apa? Dulu ya, dulu juga keren banget ya. Karena dia udah set ya, dia udah set bahwa dia mau kerja dulu. Nah daripada tinggal dari sini, kamu tinggalin lagi skill penting banget dan kamu harus selalu standar kamu di sana. Standar kamu itu tahu karena dia takutnya kita tahunya kita bagus nih, tahunya dia bahkan dia tuh kayak blank gitu atau blank gitu kayak gitu sih. Oke ya aman ya. Kok ini apa ya menurut saya tuh tipsnya bagus banget. Enggak, saya pikir kan emang kebanyakan ya kayak mau saya ngomong sama teman atau sama guru pasti kayak coba dong kamu kuliah dulu ya usahain gitu. Saya tuh sebenarnya nggak perlu kayak kuliah tuh kerja dulu, saya butuh lebih dari itu ya habis kerja apa, habis kuliah tuh apa kita ngapain gitu. Kita di sini saya tercerahkan ya guys. Jadi kita emang perlu goals, kita perlu circle, kita perlu apa sih? Tadi rules. Yeah. Nah, jadi kayak apa tanda-tanda apa yang kamu harus lakukan untuk mencapai tadi si goals kamu dan lingkungan seperti apa yang bisa
membantu kamu untuk menuju goal. Makan dulu. Ya boleh. Boleh. Coba aja. Jadi Banana chips. Oke, Ini kita banana produk chips. kita juga ini. Yang kemarin. wah, kamu udah pada cobain belum yang di rumah? Di rumah ya? Udah mereka udah Udah cobain. ya. Iya, aku belum loh. Coba kita cobain ya bareng-bareng. Sama misalnya. Pisang Apa anu itu? kali ya? Apa sih? Ingredientnya apa? Ini ada di boxnya. Jangan lupa beli, ada di Shopee ya? Dari Shopee kan sih? Ada di Ada di bawah. Ada di bawah. Enggak ada linknya kan? Ada ya? Ada doang di bawah. Enak loh. Jadi dia nih rasanya pisang. Iya, bisa. Pisang itu ada coklatnya gitu loh. Dan coklatnya tuh enggak yang kayak kalau kita kan sekarang faktor dari tangan, nah ini enggak gitu loh. Dia tuh kayak crunchy gitu juga kan. Terus juga bentuknya tuh unik ya, karena emang kan biasanya kan kalau itu kan lurus-lurus gitu. Iya. Kalau ini kan kayak Kecil. gue kayak ngerasain pisang, keripik pisang nenek gue. Jadi kayak orang-orang yang bapak ibunya yang saya orang dulu banget nih, kan kayak aduh ini nenek apa keripik pisang nenek gue kayak gitu. Tapi sebenarnya itu daripada keripik yang biasa ini lebih rasa pisangnya. Rasa pisangnya terus juga ini tadi bumbu-bumbunya tuh nggak yang kayak MSG gitu. Betul. Nah, kayak gitu. Thank you ya. Aman gue pulang aja gini. Oke, di belakang ya. Ya udah guys, jadi itu nih dari bidang sabun kita. Kita udah dikasih tips. Jadi misalnya masih bingung kerja atau kuliah, ternyata pilihan kita bukan kerja atau kuliah. Pilihan kita adalah cari goalsnya dulu. Kalian tuh mau apa setelah ini? Nah, terus terakhir tadi circle, goals dan Adalah goalsnya. iya goalsnya. Dan jangan satu goals aja. Ya harus sedia plan Pasti lain. plan lain. Karena jadi tadi kalau misalnya satu nggak work out, kamu maksudnya satu nggak work out, gitu maksudnya kayak gagal gitu. Kamu nggak kayak yang patah semangat terus kayak inilah akhir dunia gitu. Jangan sampai kayak gitu. Karena kalau udah nyiptain kamu pasti ada meme-nya, ada maknanya tersendiri pasti buat kayak gitu ya. Jangan patah semangat. Ya udah. Makasih Bu. Oke.